Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, beredar foto susunan kabinet menteri di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tim kampanye nasional, TKN hingga Gibran buka suara. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah nama beserta foto-foto orang yang akan mengisi posisi menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kepala Staf. Di jajaran Dewan Pertimbangan Presiden, tertera nama serta wajah Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu ada nama Nusron Wahid sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Airlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian, Erick Thohir sebagai Menko Bidang Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, Rosan Ruslani sebagai Menteri Luar Negeri, hingga Grace Natali sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Namun selain mereka, masih ada puluhan nama lain dalam struktur kabinet yang beredar tersebut. Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo pada Selasa 20 Februari 2024 mengatakan bahwa di dalam internal tim Prabowo Gibran belum ada pembahasan mendetail tentang nama-nama yang ada dalam daftar susunan kabinet yang beredar tersebut. Menurut Drajat, pihak yang membahas mengenai struktur kabinet ke depannya ialah Jokowi, Prabowo, Gibran, dan para ketua umum partai politik pendukung. Senada, juru bicara TKN Prabowo Gibran sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyebut daftar yang beredar itu hoax alias berita bohong. Sarah mengatakan TKN Prabowo Gibran masih menunggu hasil resmi dari KPU untuk hitungan Pilpres maupun Pileg. Gibran melalui akun media sosialnya pun juga memastikan bahwa foto susunan kabinet yang beredar tersebut tidaklah benar. Berita berikutnya, Ketua KPU RI Hashim Asyari mengaku ada penghentian sementara rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Kata dia, pada Senin 19 Februari 2024, penghentian ini dilakukan guna memastikan perolehan suara di sistem rekapitulasi atau Sirekap sesuai dengan formulir model C di tiap tempat pemungutan suara atau TPS. Hashim menjelaskan, pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK akan membuka kotak suara dan mengeluarkan formulir C hasil dari TPS. Data di formulir nantinya akan dicocokkan dengan data Sirekap. Ia mengatakan, jika data tersebut sudah sesuai, rekapitulasi suara di kecamatan akan kembali berjalan. Sebaliknya, jika belum, maka rekapitulasi dari TPS tersebut tidak akan ditayangkan terlebih dahulu. Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengaku bahwa ia mendengar kabar ada perintah dari KPU untuk menghentikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Ia mengatakan, sebenarnya KPU memang boleh menghentikan proses rekapitulasi, tetapi dengan alasan kondisi force majeure seperti bencana alam atau kerusuhan. Kata dia, alasan penghentiannya adalah karena sistem Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Padahal, Sirekap itu bukanlah metode penghitungan suara yang resmi dan sah. Rujukan penghitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang atau C1 manual. Deddy pun berpendapat bahwa penghentian rekapitulasi yang dilakukan KPU itu dapat memunculkan kecurigaan publik. Untuk itu, ia berharap KPU dapat memberikan penjelasan. Berita terakhir, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan respons terkait pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo. Respons tersebut diberikan oleh Anies di Aula Masjid Al-Istiqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung pada Senin 19 Februari 2024.
Anies menegaskan bahwa partai-partai di koalisi perubahan, yaitu Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat masih solid. Anies juga meminta kepada seluruh masyarakat agar bersabar dalam menunggu hasil penghitungan KPU dan mengimbau untuk tidak berspekulasi mengenai hasil yang belum diumumkan resmi oleh KPU. Ia juga menambahkan bahwa dirinya masih merasa optimis, tetapi masih akan terus melihat perkembangan dari penghitungan suara yang dilakukan dan akan diumumkan oleh KPU nanti. Anies mengungkapkan bahwa tim khusus untuk menelusuri adanya kecurangan dalam pemilu saat ini akan dibentuk dan ia mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan seluruh data dan bukti yang ada. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 20 Februari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.